Hai sahabat, selamat berjumpa dalam kegiatan sosialisasi pendaftaran peserta didik baru bersama SMAK Kolase Santo Yusuf Malang atau disingkat dengan SMAK Kosayu dan lebih dikenal dengan nama Huain. Huain merupakan singkatan dari Tionghoa Indonesia. Dulu pada era tahun 50-an, pemerintah menghapus sekolah-sekolah yang beretnis Tionghoa. Keuskupan Malang membuka sekolah untuk menampung siswa-siswi beretnis Tionghoa tersebut agar bisa bersekolah normal kembali. Dengan catatan, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. SMA Kosayu didirikan pada tanggal 4 Januari 1954 di bawah naungan Yayasan Kolase Santo Yusuf yang dibina oleh para imam CDD. Di Indonesia, CDD mempunyai 4 wilayah karya pendidikan, di antaranya tersebar di Malang, Bekasi, Bali, dan Pontianak. CDD merupakan singkatan dari Congregatio Discipulorum Domini atau Serikat Murid-Murid Tuhan. Sahabat, inilah pimpinan yayasan kami, Yayasan Kolase Santo Yusuf, yaitu Romo Willy Malimbatua CDD dan Romo Agustinus Lee CDD. Staf pimpinan SMA Huain terdiri dari 1 kepala sekolah dan 4 wakil kepala sekolah, yaitu Bapak Tri Cahyono selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Romo Hermanto CDD selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Beliau adalah alumni dari SMA Huain loh. Ibu Lindayanti selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bapak Petrus Wisnu selaku wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, dan sebagai kepala SMA Huain adalah Bapak Petrus Harjanto. Berikut ini adalah logo SMAK Kolase Santo Yusuf. Arti dari logo sekolah adalah segi 5 melambangkan kelima sila dalam Pancasila. Lingkaran yang ada di dalam segi 5 melambangkan sistem yang terpadu untuk menatap masa depan. Pita bertuliskan tetap bersemangat agar seluruh warga Huain tetap bersemangat. Peta Indonesia menunjukkan bahwa siswa-siswi di sekolah ini berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan logo di sekolah sahabat-sahabat sekalian? Nah, berikut adalah visi misi dari SMA kami. Visi menekankan pada orientasi global, menghayati nilai kasih, taat, kerjasama, dan disiplin. Misi mengedepankan kecakapan hidup dan keterbukaan, tidak kalah pentingnya, yaitu tangguh dalam iman, unggul dalam prestasi, santun dalam pekerti, dan tetap bersemangat. Sahabat, tentu ingin punya banyak teman kan? Nah, SMA Huain siswanya berasal dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 50% siswa-siswi kami berasal dari luar Pulau Jawa. Hal tersebut menjadikan Huain disebut sebagai miniatur Indonesia. SMA Huain berada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Dekat loh dengan Bandara ABD Saleh, jadi sahabat tidak perlu kesulitan untuk datang ke SMA kami. Nah, kalau sahabat lihat dari Google Map, inilah posisi SMA Huain tepat berada di Jalan Simpang Borobudur nomor 1 Malang. Siswa-siswi SMA Huain yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul menjadi satu, menciptakan persaudaraan dan membangun solidaritas yang tinggi. We are family, we love and we care each other. Inilah daya dukung kami SMA Huain. Selain terdiri dari jumlah siswa,
tenaga kependidikan dan rombel yang banyak, kami juga menyediakan beberapa fasilitas. Fasilitas kerohanian, ada kapel dan Goa Maria. Sahabat yang memiliki hobi olahraga, kami juga mempunyai 5 lapangan bulu tangkis, 2 lapangan basket semi-indoor, 2 lapangan voli, dan fasilitas yang lainnya. Setelah lulus dari SMA Hua In, para siswa akan bergabung dalam persaudaraan alumni yang disebut PEKSI. PEKSI merupakan singkatan dari Persaudaraan Ex-Siswa-Siswi Kolose Santo Yusuf. PEKSI dipimpin oleh Ketua PEKSI Pusat dan dibantu oleh PEKSI Wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Mereka memudahkan kita untuk memilih studi lanjut, mereka juga membantu kita mendapatkan pekerjaan. Jadi, bagi kita yang mempunyai keluarga dimanapun kita berada, seru kan? So, jangan ragu untuk bergabung dalam keluarga besar Hua In. Selama masa pandemi ini, sahabat belajar menggunakan program apa? Microsoft Teams, Google Classroom, atau yang lainnya? Kami bersama tim IT SMA Kosayu membuat learning management system sendiri loh. Ada ruang belajar Kosayu dan juga ruang ujian Kosayu. Siswa-siswi SMA Hua In mendapatkan sarana informasi dan pembelajaran yang berbasis web dengan server Google Cloud, serta interaksinya dengan menggunakan Zoom Meeting. Berikut adalah beberapa gambaran pembelajaran online yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di SMA Hua In. Ini adalah tampilan dari ruang belajar Kosayu yang biasanya digunakan siswa-siswi SMA Hua In untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Sahabat, di dalam ruang belajar Kosayu ini, siswa-siswi dapat memperoleh sarana seperti presensi, kegiatan belajar mengajar, jadwal pembelajaran, ulangan, remedial, profil guru dan teman-teman sekelas, serta yang lainnya. Kemanapun sahabat nanti melanjutkan studi di SMA, pasti akan dihadapkan pada masalah pilihan peminatan. Beberapa sekolah memiliki 2 peminatan, dan beberapa yang lainnya memiliki 3 peminatan. SMA Hua In memiliki lengkap 3 peminatan, yakni MIPA, IPS, dan Bahasa. Sahabat, masih banyak nih di antara kita atau masyarakat pada umumnya yang menganggap peminatan MIPA adalah peminatan yang lebih unggul karena peminatan MIPA dapat memiliki banyak pilihan jurusan di perguruan tinggi. Sedangkan untuk peminatan IPS dan Bahasa lebih sempit pilihan jurusannya di perguruan tinggi. Sahabat jangan khawatir loh, karena sebagian besar perguruan tinggi sekarang membuka peluang untuk kuliah lintas peminatan. Namun, sebelum memilih peminatan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan akademik, sahabat jangan lupa berdoa agar bisa bijaksana dalam memilih. Serta yang tak kalah pentingnya berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua sahabat. Sahabat diharapkan sudah berani memutuskan akan memilih peminatan apa sesuai dengan daya dukung yang dimiliki. Misalkan, jika sahabat memang merasa tidak bisa mengerjakan matematika atau tidak suka pelajaran biologi, fisika, ataupun kimia, maka sebaiknya sahabat tidak memilih peminatan MIPA. Begitu pula sebaliknya untuk peminatan IPS dan juga Bahasa. Berikut adalah contoh profil dari beberapa alumni Hua In. Yang pertama adalah Ko Yongki, alumni 73. Beliau ketika SMA mengambil peminatan MIPA, namun sekarang beliau berkarir di bidang musik, seniman, dosen, dan budayawan. Jelas bahwa karir yang beliau tampaki sekarang berbeda jauh dengan peminatan ketika di SMA, yaitu MIPA. Profil alumni selanjutnya adalah Ko Arthur Lai, alumni tahun 2004. Saat SMA, Ko Arthur Lai mengambil peminatan IPS, lalu melanjutkan kuliah kedokteran dan berkarya sebagai dokter. Sekarang beliau juga menjadi pengusaha terkenal di wilayah NTT. Alumni ini terpilih menjadi Ketua Ikatan Pengusaha Muda Wilayah NTT. Berikut adalah film Ghost in the Shell, produksi Hollywood.
Sang ilustrator film adalah alumni SMA Huain tahun 2009, yaitu Evan Raditya, yang di masa SMA mengambil peminatan bahasa. Jadi, lulusan peminatan bahasa pun dapat berkarir di kancah internasional. Satu lagi nih, profil alumni dari peminatan bahasa SMA Huain, yaitu David Mulyadi, alumni tahun 2004. Salah satu penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku yang tebal itu loh. Wah, hebat ya! Nah sahabat, untuk mewujudkan salah satu misi sekolah, yaitu berorientasi global, SMA Huain memiliki program Sister School yang bertujuan belajar bahasa dan budaya negara lain dengan sungguh-sungguh mengalami kehidupan keluarga dan bersekolah di negara tersebut selama 2 minggu. Sister School SMA Huain adalah Corpus Christi College di Perth, Western Australia, Bunbury Catholic College di Bunbury, Western Australia, Heng Yi Catholic High School di New Taipei City. Mereka pun datang ke Malang bersekolah di Huain dan tinggal bersama keluarga siswa Huain selama 2 minggu. Satu lagi sahabat, kegiatan unggulan SMA Huain yang lainnya adalah Pelangi Bangsaku. Kegiatan ini diselenggarakan per 2 tahun sekali. Di dalam pelaksanaannya, Pelangi Bangsaku terdiri dari 2 acara besar, yaitu pagelaran dan pameran. Di pameran, siswa-siswi dapat menampilkan pernak-pernik budaya seperti baju daerah, kain, topi, aksesoris, dan juga tak kalah menariknya ada makanan khas dari daerah asal siswa-siswi SMA Huain. Dan tak kalah menarik juga nih sahabat, ada pagelaran ditampilkan upacara adat, tarian, juga lagu-lagu daerah mereka. Pelangi Bangsaku bertujuan menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Sahabat, ini foto sebelum pandemi. Biasanya setiap memperingati Hari Kemerdekaan, SMA Huain selalu mengadakan upacara bendera dengan paskibra khusus yang diikuti semua sivitas akademika. Setelah itu dilanjutkan dengan berbagai lomba antar kelas. Seru loh! Nah sahabat, lomba-lomba yang biasa diadakan di SMA Huain yaitu lomba fashion show. Uniknya, fashion show di SMA Huain ini bajunya wajib dibuat menggunakan bahan-bahan daur ulang. Lalu ada juga lomba makan kerupuk dengan usaha bersama, dan yang tak kalah serunya adalah tarik tambang. Setelah mendengar semua informasi di atas, semoga sahabat tertarik ya bersekolah di SMA Huain. Ini ada quotes menarik. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built. Artinya, kapal kalau diam aja di dermaga memang aman, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Orang hebat tidak akan berhasil dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan saja. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan juga air mata. SMA Huain akan menyiapkan sahabat untuk tangguh dalam menghadapi semua tantangan itu untuk menuju sebuah kesuksesan. Sahabat, belajar di Huain adalah salah satu pertempuran yang panjang melawan diri sendiri loh. Segala bentuk egois dan kemalasan harus dikalahkan oleh kasih, persaudaraan, ketaatan, dan disiplin diri untuk menuju pribadi yang rendah hati di era digital ini. Hingga nanti sahabat mampu beradaptasi, cakap dalam mengatasi kesulitan hidup, dan mampu tetap sederhana serta rendah hati dalam kesuksesan nanti. Nah sahabat, apapun tantangan yang akan dihadapi, bagaimanapun panjang perjuangan yang harus dilalui, ada satu moto yang tidak pernah dilupakan. Moto SMA Huain yaitu tetap bersemangat. Sahabat, berikut ini adalah informasi yang berkenaan dengan pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. SMA Katolik Santo Yusuf Malang membuka pendaftaran dengan 3 jalur. Jalur pertama khusus ditujukan untuk siswa-siswi SMP internal, yakni SMPK Kosayu 1, SMPK Kosayu 2, dan SMP Tegal Jaya.
Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Jalur kedua adalah jalur bebas tes atau beasiswa. Jalur ini dapat diikuti oleh seluruh siswa-siswi, baik SMP internal maupun umum. Pendaftaran jalur kedua ini juga berakhir pada tanggal 15 Oktober. Sedangkan jalur ketiga adalah jalur tes. Pendaftarannya berakhir tanggal 14 November. Nah sahabat, jangan sampai ketinggalan ya. Segeralah mendaftarkan diri sebelum tanggal 15 Oktober supaya bisa mendapatkan beasiswa ataupun kesempatan bebas tes. Bagi sahabat yang berminat, segera siapkan berkas-berkas ini ya. Fotokopi dan scan akte kelahiran, kartu keluarga, dan juga rapor semester 2, 3, dan 4, serta pas foto resmi. Bagi sahabat yang ingin mendapatkan informasi lebih rinci atau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung menghubungi contact person yang tertera di gambar ya. Pertama, Bapak Wisnu selaku Ketua PPDB tahun ini. Kedua, Koordinator BP atau BK terkait konsultasi peminatan. Dan yang ketiga, Kantor Tenaga Administrasi SMA Huain. Demikian informasi dan profil SMAK Kolose Santo Yusuf Malang. Kami menunggu sahabat semua bergabung bersama kami ya. Proud to be Kosayu dan tetap bersemangat.